AB, Berimba Kareba. Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Aurel Lagia. Sejumlah berita aktual dan menarik seputar Sulawesi Tengah telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polres Sigi menangkap 3 pengedar narkoba jenis tembakau sintetis. Harga bawang kembali melonjak di pasar tradisional Palu. Belasan seniman Palu dan Sigi melakukan aksi mural di pelosok desa. Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi menggagalkan peredaran narkoba jenis tembakau sintetis seberat lebih 600 gram. Selain barang bukti tersebut, polisi juga menangkap 3 pelaku berinisial MF, MA, dan AR di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi. Pengungkapan kasus narkoba itu bermula dari laporan masyarakat kepada polisi perihal adanya transaksi narkoba di salah satu rumah warga di Desa Tinggede. Dari laporan itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi langsung melakukan penyelidikan dan menyergap para pelaku di rumah MF. Di rumah salah satu pelaku tersebut, polisi menemukan 1.247 paket tembakau sintetis yang siap diedarkan. Selain itu pula, ada beberapa botol cairan narkotika, alat suntik, dan timbangan digital. Barang bukti tersebut langsung disita polisi dan ketiga pelaku digelandang ke Mapolres Sigi untuk menjalani pemeriksaan. Kepada petugas, 2 pelaku ternyata berstatus mahasiswa, sedangkan 1 pelaku lainnya adalah tenaga honorer. Barang haram tersebut dipesan melalui media sosial dan akan diedarkan di Kabupaten Sigi dengan target utama kalangan anak muda. Pola mereka mendapatkan narkotika tersebut dengan memesan melalui aplikasi media sosial yaitu Instagram oleh saudara. Untuk saudara ini adalah sebagai pengedar untuk mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Sigi. Untuk jenis narkotika tersebut adalah tembakau sintetis. Ketiga pelaku kini ditahan di Mapolres Sigi untuk menjalani proses lebih lanjut. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi. Kemudian 11 botol plastik kosong. Alarm gempa bumi pendeteksi S1174G401 BMKG yang berada di Kelurahan Buluri terus berbunyi. Warga di Kelurahan Buluri, Kecamatan Ulu Jadi, Kota Palu, Kamis pagi dihebohkan dengan suara yang diduga berasal dari alat deteksi gempa. Sejumlah pegawai di kantor lurah bahkan sempat panik karena menduga telah terjadi gempa bumi. Kejadian Kamis pagi itu langsung dilaporkan ke petugas BMKG Palu. Namun setelah ditelusuri, ternyata sumber bunyi bukanlah berasal dari alat pendeteksi gempa, melainkan bersumber dari alat cadangan listrik yang rusak. Petugas BMKG Palu telah mengamankan alat cadangan listrik yang sempat memicu kepanikan warga tersebut. Kejadian ini sempat beredar di media sosial dan banyak warga yang mengira telah terjadi gempa bumi. Seperti halnya suara sirine tsunami setelah terjadi gempa bumi beberapa tahun lalu. Yang ada di kelurahan itu, jadi seolah-olah alat kita mendeteksi satu gempa. Gitu. Padahal itu hanya karena indikator UPS yang ada di situ sudah mengalami kehausan karena cukup lama, sudah cukup lama. Alatnya itu intensity meter. Bunyinya sebenarnya seperti apa itu, Pak? Ketika memang kalau misalnya ketika ada gempa, dia akan menginfokan kekuatan gempa tersebut berdasarkan MMI-nya.
BMKG menegaskan hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu memprediksi gempa secara pasti. Alat intensitimeter yang terpasang hanya bisa mengukur kekuatan gempa setelah terjadi berdasarkan skala MMI atau dampak getarannya di permukaan. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh informasi tanpa verifikasi. Jika terjadi gempa, informasi resmi akan disampaikan langsung melalui kanal-kanal resmi BMKG. Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi, pihak BMKG telah melakukan mediasi dan edukasi langsung kepada warga Kelurahan Buluri. Sementara itu, penyebar video yang terlanjur viral juga telah memberikan klarifikasi dan meminta maaf karena menyebarkan informasi yang tidak sesuai. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Yang ada di seluruh Indonesia, salah satunya di... Lebih 8.000 mahasiswa baru Universitas Tadulako Palu mengikuti rangkaian pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB tahun akademik 2025. Kegiatan yang menjadi rutinitas setiap tahun ini dilaksanakan secara bertahap di seluruh fakultas. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik misalnya, sebanyak 874 mahasiswa baru mengikuti PKKMB selama 2 hari. Kegiatan bertujuan untuk mengenalkan lingkungan kampus, sistem akademik, serta budaya perkuliahan di dunia perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah mengenalkan lingkungan kampus gitu. Karena yang namanya orang baru datang ke rumah baru tentu dia harus beradaptasi. Nah, ini adalah sebenarnya proses adaptasi mahasiswa baru. Mengenal lingkungan kampus baik secara lingkungan secara umum, kemudian lingkungan akademiknya, sistem pembelajarannya, dan juga dosen-dosennya, orang-orang yang akan berinteraksi dengan mereka. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah itu. Beragam materi ilmu pengetahuan diberikan kepada mahasiswa dalam PKKMB ini. Mulai dari pengenalan fakultas dan program studi, pengenalan sistem pembelajaran, hingga sosialisasi literasi keuangan dan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tak jarang kegiatan juga diisi permainan seru. Sangat menyenangkan ya, mulai dari PKKMB pertama sampai hari kedua ini untuk tingkat fakultas. Nah, untuk pesan saya pribadi sih, semoga teman-teman itu bisa bertahan sampai akhir ya buat PKKMB-nya. Dua hari ini seru, banyak juga dapat ilmu dan dari pengalamannya dosen-dosen, dari kakak-kakak pembinanya, penelitiannya, mereka sharing juga tentang bagaimana magang berdampak dan sebagainya yang sudah didapatkan. Banyak sekali juga pengalaman dan terutama kita ini yang kalau misalkan mau keluar negeri juga bisa juga kita magang dari sini dibantu pemerintah untuk dibiayai keluar negeri. Ada dia punya program gitu. PKKMB dinilai sebagai momen penting dalam proses transisi dari dunia sekolah menuju dunia kampus. Mahasiswa baru tidak hanya mengenal sistem dan lingkungan akademik, tapi juga mulai membangun relasi dan kesadaran sebagai bagian dari sivitas akademika. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.